Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur dan memuji kepada Allah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dapat dipertemukan walaupun secara virtual dalam majelis ilmu berbincang masalah agama, masalah ilmu pengetahuan, dan yakinlah bahwa ini adalah landasan beragama kita. Karena dengan mengikuti majelis ilmu akan melakukan perubahan dalam hidup diri kita. Karena dengan menghadiri majelis ilmu akan mendatangkan keimanan. Sedangkan keimanan ini akan merubah segala sesuatunya. Dari yang buruk menjadi baik, jadi yang tidak berkah jadi berkah, jadi yang pelit menjadi dermawan, jadi yang kikir menjadi dermawan. Semuanya dari hasad, menghilangkan penyakit hasad, dari yang bodoh menjadi pintar. Inilah sebenarnya keutamaan kalau Allah telah tanamkan dalam diri kita cinta ilmu pengetahuan, ilmu agama, bahwa Allah sangat sayang dengan kita. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebajikan, maka Allah akan berikan paham dalam agama. Apatah lagi Nabi SAW menyatakan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman andah. Orang-orang yang berkumpul walaupun tidak satu tempat, tapi dalam upaya untuk mentadabburi, berbincang masalah agama tentang Quran, maka akan diturunkan kepada mereka ketenangan, akan diliputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa disebutkan nama-namanya. Yakinlah bahwa siapa yang hadir pada kesempatan berbagi ini, nama kita sebenarnya sudah tercatat di kalangan para malaikat yang dipermaklumkan oleh Allah kepada malaikat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Dengan demikian saya secara pribadi mengapresiasi pengurus Nasyiah yang telah menginisiasi kegiatan seperti ini, dan yang menghadiri juga sebagai peserta. Saya dukung dengan semangat bahwa ini adalah hal yang dapat memperberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat insyaallah. Nah, kaitannya dengan judul yang diamanahi bahwa mencari amalan kecil dalam bulan Ramadan. Kalau saya dikasih judul ini, saya teringat dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu tokoh Islam yang memiliki khazanah pemikiran dalam Islam yang dikenal dari Sabang sampai Maroko sana di dunia Islam. Salah satu penggagas madhab Hanabilah, yaitu madhab Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu mengadakan perjalanan rihlah. Rihlahnya ini para ulama terdahulu kalau dia berjalan melakukan perjalanan dalam suatu ketika, tujuannya dua saja, mencari ilmu dan memberikan ilmu, menggapai ilmu dan menebar manfaat. Maka pada satu ketika dalam perjalanan, karena kemalaman, beliau Imam Ahmad bin Hanbal singgah di masjid untuk istirahat, karena belum ada, tidak ada penginapan. Imam Ahmad bin Hanbal masuk masjid dan meminta kepada penjaga masjid agar diberi kesempatan untuk bisa istirahat. Tapi ternyata penjaga masjid itu karena ingin menjaga keamanan kebersihan masjid tidak mengizinkan Imam Ahmad untuk tinggal. Maklum, Imam Ahmad ini adalah tokoh dikenal nama, tapi tidak dikenal wajah. Padahal kaum muslimin dari ujung dunia dalam khazanah Islam sangat dirindukan oleh kaum muslimin untuk bisa bertemu dengannya. Tapi karena Imam Ahmad tidak dikenal, hanya kenal nama saja, tidak kenal wajah, tidak seperti sekarang ada media, ada YouTube, ada Zoom, kita bisa melihat orang yang berceramah, sehingga Imam Ahmad ditolak untuk tinggal di masjid untuk istirahat.
lalu diusir dari masjid. Ketika diusir dari masjid, beliau istirahat di terasnya. Nah, ketika beliau berada di teras, Pak penjaga masjid itu kembali mengusirinya. Dia pun menyatakan, saya sudah sampaikan Anda tidak boleh istirahat di masjid ini walaupun di teras. Maka ditariknya Imam Ahmad bin Hanbal keluar masjid sampai ke jalan raya. Di jalan raya didapati oleh seorang yang kebetulan tinggal di depan masjid. Lalu orang itu pun bertanya, kenapa Anda berada di tempat ini? Imam Ahmad pun menyatakan, saya tadi ditarik oleh penjaga masjid, dikeluar, tidak diizinkan untuk istirahat di masjid. Tapi saya tidak marah, karena ini adalah tugas mereka untuk menjaga masjid. Lalu orang itu menyatakan, bolehkah Anda untuk singgah di rumah kami istirahat? Besok Anda bisa melanjutkan perjalanan. Moga-moga besok sehat dan melanjutkan lagi. Lalu Imam Hanbal menerima tawaran itu dan dengan senang hati. Lalu orang itu pun memberikan fasilitas, ya, menyiapkan tempat tidur. Setelah itu beliau kembali masuk ke rumahnya dan ternyata beliau melanjutkan pekerjaan. Beliau ada ternyata tukang roti. Tiap hari dia bekerja memasak dan membakar roti. Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan perilaku tuan rumah ini. Karena pada saat dia bekerja, ya, mengguling, kemudian membakar dan memasak roti, terus itu mulutnya, ya, mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata, melafalkan yang tidak diketahui. Lalu dia pun mendekat, Imam Ahmad mendekat kepadanya, wahai saudaraku, saya melihat kamu bekerja sambil, ya, melafalkan sesuatu, menggerakkan mulut-mulut. Apa yang Anda baca? Maka dia pun menyatakan, saya membaca subhanallah walhamdulillah, ya, astagfirullahaladzim. Jadi ternyata beliau sambil bekerja, ya, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah dan beristighfar. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, sejak kapan Anda lakukan ini? Pekerjaan ringan, ya. Tetapi Imam Ahmad tahu kalau biasanya ringan mudah dilupakan. Sehingga bertanya, berapa lama Anda telah lakukan kebiasaan ini? Sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Imam Ahmad bin Hanbal tahu bahwa sesuatu yang kecil kalau itu dilaksanakan secara kontinu pasti ada manfaatnya. Lalu bertanya, apa yang Anda dapati setelah membiasakan kebiasaan yang sederhana ini dalam kehidupan Anda? Maka orang itu menyatakan, alhamdulillah, segala kebutuhan saya Allah telah penuhi. Cita-cita, keinginan saya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat membaca zikir dengan sangat sederhana tapi dilakukan secara berkesinambungan. Namun ada satu lagi yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa yang satu itu? Kesempatan saya sudah lama memohon kepada Allah agar diberi kesempatan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai hari ini belum. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun tersenyum. Tahukah bahwa yang ada di hadapan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka ia pun menangis dan haru dan bergembira. Ternyata yang ada di hadapannya itu adalah orang yang sangat dicintai, yang ditunggu-tunggu hadir di hadapannya. Yang pada mukmin yang tidak pernah ditunggu-tunggu, tidak pernah dijadwalkan, dia pun hadir pada tempat itu. Subhanallah. Dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal bersama dengan tukang roti ini menunjukkan bahwa, ya, sesuatu yang kecil dan mungkin sederhana kalau kita lakukan dan itu kita rutinkan dan menjadi kebiasaan kita, itu akan membuahkan suatu kenikmatan tersendiri. Di antaranya adalah Allah akan mengabulkan segala keinginan, kebutuhan dan cita-cita kita. Itu keistimewaan di dunia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala seperti dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna habbal a'mal ila Allah adalah adwam wa in qalla. Perbuatan atau amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan amal soleh yang dilakukan secara kontinu walaupun itu sangat sedikit, walaupun itu sangat sederhana ataupun dikatakan sangat kecil. Karena dalam hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala,
Yang Allah inginkan kita adalah adanya kesungguhan untuk melakukan amal soleh. Nah, kesungguhan itu dibuktikan dengan adanya komitmen untuk melanjutkan segala sesuatu yang telah kita laksanakan, yang diserahkan dengan adanya keistiqomahan. Nah, karena itu dalam kehidupan kita ini tidak ada kata main-main dalam beribadah. Kita harus memaksimalkan. Sekecil bagaimanapun amal kebajikan itu tidak ada yang rendah di hadapan Allah. Mungkin di hadapan kita sangat kecil, sangat sederhana, tapi di hadapan Allah itu akan menjadi besar. Tapi apa yang menjadikan sesuatu besar di hadapan Allah? Karena adanya keikhlasan. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, ya mari dalam hal pelaksanaan ibadah kita berikan prioritas dan kontinukan di dalamnya. Jangan kita terlalu mengkhawatirkan akan rezeki itu, karena Allah telah jamin rezeki kita. Kita berupaya yang ada dan Allah akan tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi telah menyatakan, "Ya bani Adam, khalaqtuka li'ibadatik fala tal'ab wa damantu laka rizqa fala tat'ab." Wahai anak cucu Adam, sungguh aku menciptakan kalian untuk beribadah, maka janganlah kamu bermain-main. Dan aku telah menjamin kamu rezeki itu, maka jangan terlalu memaksimalkan, maka jangan terlalu berpayah-payah secara berlebihan untuk mencari rezeki itu, karena Allah telah menjamin rezeki itu. Tinggal kita hanya berusaha sesuai dengan kemampuan, maka rezeki itu pun Allah akan jamin. Maka dalam hal ini kita tidak meremehkan amalan-amalan kecil. Contoh tadi, Imam Ahmad bin Hanbal mendapati tukang roti yang membiasakan kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, astagfirullahaladzim. Di antara perkara yang mungkin kita anggap kecil tetapi besar di hadapan Allah adalah qiraatul Quran. Orang yang membaca Quran misalnya, ketika membaca, apakah dia paham atau tidak paham? Ketika dia menyatakan alif lam mim, itu adalah perkara amalan yang sangat kecil sekali. Ketika kita mengawali bismillahirrahmanirrahim, itu adalah perkara kecil tapi akan membuka berbagai kebajikan. Subhanallah.